Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Barang siapa ingin mendapatkan pertolongan, maka hendaklah lebih dulu suka menolong orang lain. Para jamaah, ungkapan ini sangat relevan dengan sabda Nabi hadis sahih riwayat Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yassar 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Nabi bersabda, barang siapa memberikan kemudahan, menolong kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat nanti. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 7028. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, seorang ulama besar Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir menjelaskan hadis yang baru dibacakan tadi. Hadis tersebut punya makna, barang siapa suka menolong orang lain, barang siapa suka memberikan kemudahan pada orang lain yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, Allah berjanji akan memberikan kemudahan pada orang ini, kemudahan dalam menggapai cita-citanya, kemudahan dalam menggapai keinginan-keinginannya, dengan meluaskan rezekinya pada orang itu, menyelamatkan dari berbagai bahaya dan terangkat dari segala macam penyakit yang membahayakan dirinya, bahkan dimudahkan oleh Allah berbagai kemudahan dalam beramal soleh. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat akan dimudahkan hisabnya dan kemudian diampuni hukumannya. Demikian kata Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Para jamaah, ungkapan Nabi yang kemudian dijelaskan oleh Al-Munawi ini sudah sering menjadi kenyataan di sekitar kita. Ada sebuah kisah nyata para jamaah di Saudi Arabia. Ada seorang ibu yang sudah divonis oleh dokter kena kanker darah. Akibatnya ibu ini tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mengurus dirinya sendiri tidak mampu. Para jamaah, orang ini akhirnya mengundang TKW dari Indonesia untuk bisa memperhatikan dan membantu kehidupannya. Datanglah TKW yang solihah, yang sangat baik. TKW ini bekerja dengan hati,
dengan sepenuh hati sungguh-sungguh ingin menolong ibu ini yang menderita kanker darah ini. Para jamaah, kira-kira baru 1 minggu bekerja, ibu ini atau majikan ini merasa puas apa yang dilakukan oleh sang TKW ini. Semuanya menyenangkan. Namun ada satu hal yang aneh diperhatikan oleh ibu majikan ini, yaitu setiap sang TKW ini masuk ke dalam kamar mandi lama sekali baru keluar. Maka sang ibu majikan penasaran, ada apa ini? Maka kemudian ibu majikan ini dengan sangat hati-hati bicara, bertanya kepada sang TKW, "Mbak, aku perhatikan sampean ini kalau masuk kamar mandi kok lama sekali baru keluar. Ada apa memangnya?" Para jamaah, ketika ditanya seperti itu, sang TKW tidak sanggup menjawab, bahkan kemudian menangis terseduh-seduh. Sang majikan semakin penasaran, "Memangnya ada apa, Mbak? Saya betul-betul ingin tahu apa yang terjadi pada sampean ini." Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, akhirnya sang TKW ini dengan terus terang menceritakan kejadiannya. Kisahnya para jamaah, sang TKW ini sebenarnya baru melahirkan anaknya. 20 hari setelah melahirkan itu mendapatkan panggilan untuk berangkat ke tanah suci, ke Saudi Arabia bekerja. Akhirnya bekerja, berangkat, dan anaknya ditinggalkan bersama keluarganya. Kemudian sang TKW ini menceritakan pada nyonya, "Nyonya, adapun saya lama di kamar mandi itu karena air susu ini ketika sudah lama tidak diteteki oleh anak saya, dia semakin membesar, membengkak, dan terasa sakit serta sesak di dada ini. Maka saat itulah saya di kamar mandi memerasnya, kemudian membuangnya. Itulah nyonya mengapa saya lama di kamar mandi." Para jamaah mendengar cerita seperti ini, sang majikan tadi kasihan sekali, timbul empati, kemudian mengatakan pada sang TKW, "Mbak, kalau seperti itu berarti sampean itu lebih menderita ketimbang saya. Kalau saya minta sampean pulang saja, temui anak sampean, susu anak sampean, kembali pada keluarga." Para jamaah, dilanjutkan oleh ibu majikan, "Jangan khawatir masalah uang. Kontrak yang rencana 2 tahun akan saya kasihkan semua uangnya." Para jamaah, saat itu nilainya sekitar 150 juta. Kemudian kata majikan, "Nanti kalau sampean sudah di tanah air, ketemu dengan anak sampean, semuanya pada sehat dan ingin kembali sini, silahkan. Ini saya kasih nomor telepon saya." Para jamaah, betapa terkejutnya sang TKW ini. Ada rasa gembira tapi juga kasihan. Lalu mengatakan pada nyonya, "Wah nyonya, bukankah panjenengan butuh perawatan, butuh penjagaan dari orang-orang yang bisa menjaga panjenengan? Bagaimana kalau saya tinggal?" Nyonya ini mengatakan, "Tidak usah dipikirkan saya, udahlah pikirkan anakmu, pikirkan keluargamu. Mudah-mudahan Allah nanti yang mengurus saya." Para jamaah, betapa gembiranya sang TKW ini, betapa bahagianya sang TKW ini, dan itu majikan menyaksikan wajah yang cerah ceria dan penuh kegembiraan dari wajah sang TKW ini. Akhirnya sang TKW pun berangkat pulang ke Indonesia, ketemu anaknya, ketemu keluarga dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana dengan cerita sang majikan ini? Para jamaah, sang majikan ini semenjak memberikan uang kepada sang TKW ini, dan TKW ini begitu gembira, bahagia, sang majikan ikut bahagia, ikut gembira. Dan begitu terus setiap hari terbayang wajah TKW ini yang pasti bahagia, pasti gembira ketemu anaknya, ketemu keluarganya. Rupanya para jamaah, dengan bayangan kebahagiaan tadi itu,
rupanya ada perubahan positif yang bagus pada ibu ini. Kira-kira 1 bulan setelah peristiwa itu para jamaah, sang ibu majikan yang divonis kanker darah tadi itu periksa ke dokter. Dokter yang dulu pernah memvonis kanker darah itu diperiksa secara komprehensif, dan hasilnya para jamaah sangat mencengangkan dan takjub para dokter yang meriksa itu. Lalu bertanya pada ibu ini, "Bu, apa yang panjenengan lakukan selama ini?" Ibu majikan ini bertanya, "Ada apa dok memangnya?" "Sungguh penyakit yang ada pada ibu yang kami vonis kanker darah tempo dulu itu sekarang hilang sama sekali, bersih, tidak ada sama sekali." Allahu Akbar. Apa yang ibu lakukan? Para jamaah, ibu ini juga sangat penasaran dan merasa tidak mengerti apa-apa. "Dok, saya tidak melakukan apa-apa selama ini. Saya biasa-biasa saja." Nah, kemudian akhirnya ibu majikan ini teringat, mungkin kata majikan kepada dokter, kemungkinan karena sebulan yang lalu saya telah membantu meringankan beban sang pegawai itu yang mestinya kerja 2 tahun, kerja 1 minggu, saya suruh pulang untuk menemui keluarganya. Mungkin karena saya menolong seperti itu, Allah kemudian menolong saya dengan mengangkat penyakit yang pada saya hingga saya sembuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah, itulah kisah nyata yang terjadi pada seseorang. Sebenarnya dia juga menderita, tapi karena dia ingin menolong pada seseorang yang juga menderita, yang kesulitan, Allah balik menolong pada orang ini, dihilangkan dari kesulitan dan penderitaannya. Benar sekali sabda Nabi, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberikan kemudahan, menolong kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan menolong pada orang ini kemudahan-kemudahan di dunia maupun di akhirat nanti. Para jamaah, dari peristiwa ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya ketika kita suka menolong orang, pada saat itu sebenarnya kita suka menolong diri kita sendiri. Untuk itu para jamaah, jika kita saat ini punya cita-cita besar, punya keinginan besar, jangan lupa menolong orang lain, membantu memberikan kemudahan pada orang lain. Pasti Allah akan memberikan kemudahan pada kita apa yang kita ingin capai dan cita-citakan. Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi aun akhi." Allah akan menolong seseorang apabila orang itu suka menolong orang lain. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, dan kemudian kita menjadi semakin dekat kepada Allah dan suka berbuat baik kepada sesama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Faqala ta'ala fi kitabil karim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita Jumatan di Masjid Al-Falah ini menjadi bagian dari amal soleh untuk kita dan kehidupan di akhirat nanti. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kegelapan kita. Kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sehingga dapat terhindar dari segala macam penyakit, termasuk COVID-19 yang masih ada hingga kini. Kita mohon kepada Allah, semoga kita digugah hati yang ada di dalam ini untuk gemar membantu kepada sesama, sehingga kita akan juga tertolong dengan kita suka menolong teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.